Selamat pagi Sobat Tani. Nah, sekarang saya sudah berada di Kabupaten Garut. Dan ternyata nih ya, di Kabupaten Garut ini nggak terkenal dengan domba dan dodol Garutnya aja nih. Tapi di dataran tingginya terdapat bibit kentang berkualitas super dan sudah mencapai hingga go internasional. Ingin tahu tentang bibit kentang seperti apa? Yuk, kita cari tahu. Halo Sobat Tani, sekarang saya berada di Lab Kultur Jaringan P4SCM bersama Pak Muhammad Kodori. Pak, aku pengen tahu dari mana sih bibit kentang Garut ini berasal? Semua perbenihan kentang itu berasal dari kultur jaringan, Mas Ijul, gitu. Dengan kultur jaringan itu untuk membebaskan virus. Di sini ada 4 varietas. Yang pertama varietas RGH 01, terus granola L, AR08, terus varietas median. Nah, Pak, untuk tahap selanjutnya, habis dari lab ini, kira-kira apa prosesnya? Tahap selanjutnya untuk dari lab ini, itu proses aklimatisasi. Nah, proses aklimatisasi itu tidak di sini, Mas Ijul. Jadi 17 km dari sini di dalam greenhouse, suhunya itu juga harus antara 20 sampai 23 derajat Celcius. Suhu malamnya itu bisa 16 sampai 20 derajat Celcius. Ketinggian harus di atas 1.200 meter dari permukaan laut. Gitu, Mas Ijul. Kalau begitu, saya habis ini mau ke sana bisa dong, Pak? Oke, kita ke sana yuk. Sekarang yuk. Boleh, Pak. Makasih. Teten. Halo Kang. Halo. Saya Izul dari Upland. Oh, Ijul. Nah, Ya, pengen gimana, tahu selanjutnya tentang pembibitan kentang ini. Kebetulan kalau saya ini mulai aklimatisasi daripada lanlet. Nah, dari aklimatisasi ini, aklim di Debaki ini. Nanti di sini ada proses penyetekan. Nah, kemudian disimpan di sini sampai pengakaran. Oke. Nah, udah pengakaran, baru kita masuk ke fase pengumbian. Pengumbian itu ada yang teknologi aeroponik, ada yang juga pakai media. Untuk masa pengumbian sendiri ini membutuhkan waktu sekitar 100 hari tahap pengumbian. Nanti setelah 100 hari dipanen, masuk gudang untuk masa dormansi. Oh, oke. Jadi habis proses ini di gudang. Di gudang. Bisa dilihat Ya. dong, Kang. Mangga, kita Ayo. lihat ke gudang. Oke. Ini namanya genol. Ya, genol untuk sumber benih. Nanti ditanam lagi sama penangkar benih kentang. Kemudian dipanen jadi G2 benih sebar untuk ditanam sama petani. Terus Kang, ini udah dijual di kota-kota mana aja nih? Di daerah Jawa, Dieng juga Dieng. memakai kentang Garut. Kemudian ada ke Minahasa, kita ada ke Medan, ada ke Aceh dan wilayah lainnya gitu. Nah, untuk tahu info lebih lanjutnya, Kita datangi Pak Dias. wah boleh tuh Pak. Kita ke sana sekarang? Siap. Oke, Oke, Pak, mari ayo. Pak. Halo Sobat Tani, nah sekarang di sekitar saya ini adalah tanaman yang nantinya akan menghasilkan bibit kentang G2. Dan di sebelah saya sekarang ada Pak Dias, selaku penasehat KPBK. KPBK itu apa Pak? KPBK adalah Koperasi Penangkar Benih Kentang Kabupaten Garut. Yang alhamdulillah sampai hari ini itu beranggotakan 75 orang. Jadi KPBK itu khusus menyediakan kelas benih G0. Kemudian anggota KPBK memperbanyak lagi menjadi G2 yang kita saksikan di sini seperti ini. Ya. Nah kalau untuk sekarang Pak, kendalanya itu seperti apa Pak? Kendalanya memang karena permintaan banyak, tetapi kekuatan permodalan untuk infrastruktur itu terbatas. Gitu. Dengan adanya Upland ini justru kemungkinan pesanan itu akan bisa diantisipasi dengan program ini. Cukup jelas nih Pak penjelasannya. Sekarang saya mau jalan-jalan dulu Pak, bisa? Ya, ayo, mari Pak. Ayo.
Halo Sobat Tani, sekarang saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Kabupaten Garut, Bapak Insinyur Beni Yoga MP. Bagaimana dan apa saja program pemerintah yang sudah diberikan tentang pendanaan dan pengembangan petani bibit kentang ini, Pak? Nah, ini melalui kegiatan pemerintah, kita sudah mendukung para petani bibit kentang ini untuk bisa menangkarkan bibit kentang dalam mereka memenuhi kebutuhan benih di tingkat nasional, Jawa Barat maupun Kabupaten Garut sendiri begitu. Berapa dana yang dikucurkan untuk petani dataran tinggi di Garut ini dan luasnya? Dan kira-kira untuk berapa petani, Pak? Kujuran atau dukungan pemerintah ini sekitar 66 miliar Pak totalnya. Nah, ini dipergunakan untuk 813 orang petani dengan luasan 200 hektar. Nah, 66 miliar ini kita akan gunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan seperti yang kita lihat ya. Perbaikan irigasi dan tentu ini pergudangan yang paling penting. Nah, itu saya kira akan sangat mendukung terhadap keberhasilan petani bibit kentang di Kabupaten Garut, Mas Ijo. Ya oke Pak Beni, tadi Pak Beni janji ingin ajak saya jalan-jalan ya Pak. Nah, Sobat Tani, nggak cuma memiliki hasil olahan kentang yang nilai ekonomisnya tinggi, tapi bibitnya pun bisa dijual dengan harga yang baik. Dari G2 menjadi kentang super. Saya Zukai, sampai bertemu di upline berikutnya.